Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara sebangsa setanah air. Mari kita kembali berdialog dengan hati nurani kita masing-masing, sehingga melalui salah satunya monolog sederhana kanal hikmatologi, kita mencoba untuk menebarkan pesona Pancasila yang kita banggakan. Dengan harapan tentu saja kian cerdas, lembut, dewasa, berpikir berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apakah benar kita sudah merdeka? Jawaban istimewa dan sederhana, jelas Indonesia sudah merdeka. Apakah benar peraturan perundang-undangan kita sudah merdeka? Baru kita mengernyitkan dahi kita untuk bertanya pada pemerintah negara Republik Indonesia tercinta ini. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami sedang mengangkat formalisme bagian ketiga. Ada apa dengan formalisme? Sebelum kami memberikan uraian lebih lanjut, saya pegang beberapa rokok, ada 7 rokok. Kami senang dengan angka 7. Di rokok CK ini merokok sebabkan kanker paru. Kemudian di 234 merokok sebabkan kanker tenggorokan. Kemudian di bintang emas, rokok merenggut kebahagiaan saya satu persatu. Di 234 yang lainnya, merokok membunuhmu. Dan ada gudang garam yang versi orang kuno. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Ini adalah rokok-rokok pabrikan yang tidak berbasis herbal dalam pengertian untuk prosesi penyembuhan. Sedangkan ini adalah rokok sehat tentrem merah putih. Karena merokok, saya terkena kanker tenggorokan. Kemudian satu lagi, ini juga herbal. Karena merokok, saya terkena kanker tenggorokan. Ini didasarkan pada layanan berhenti merokok. Dan saudara-saudara kami yang tercinta, tidak kalah dari pemerintah, saudara-saudara kita yang menjadi pimpinan organisasi massa juga sempat ada yang berfatwa merokok itu haram. Lagi-lagi, semuanya tanpa solusi. Apa yang ingin kami katakan dengan tema formalisme? Dalam pengertian yuridis, formalisme itu adalah membuat suatu peraturan yang sengaja untuk dilanggar.
Jadi kalau formalitas itu yang penting aturannya ada, dilanggar tidak dilanggar itu terserah warga negara atau pemangku tahta. Tetapi kalau formalisme ini adalah sengaja dengan sistematis lembaga legislatif dan eksekutif itu membuat peraturan, namun sekali lagi peraturan itu sengaja untuk dilanggar. Jadi bukan ditegakkan tapi dilanggar. Coba saja kita kalau melihat di rokok ini ya. Kami tidak sedang promosi rokok ya. Kalau kita lihat diberikan pita ya, pita cukai. Mahal ya. Pita cukai itu tertera di sini adalah 34.950. Ini untuk sehat tentrem. Jadi walaupun berlabel sehat tentrem, ayem, adem, tetapi aturan tidak berpihak pada rokok herbal ini. Dan terlebih, rokok-rokok yang tidak berbasis herbal seperti ini, ya, mohon maaf ya, seperti ini, tidak berbasis herbal dalam pengertian memang rokok pada umumnya, rokok pabrikan pada umumnya, perlakuannya sama. Ini juga ada label biaya cukainya 17.625. Sementara merokok membunuhmu, larangan, tetapi sengaja untuk dilanggar. Jadi formalisme itu membuktikan bahwa kita, bangsa Indonesia ini belum merdeka. Satu sisi ini saja ya, jangan terlalu baper, belum merdeka bisa bicara seperti ini. Kita sudah merdeka, bicara di YouTube, bicara di berbagai sosial media, kita sudah merdeka. Tetapi tetap ada etikanya. Nah sekarang kita harus juga menuntut pada pemerintah, jangan sekedar memberikan label. Juga kita menuntut pada organisasi massa yang mengharamkan, jangan hanya melabelkan haram ya, dalam fatwanya itu, tetapi berikanlah solusi. Apa solusinya? Kami sebagai herbalis sejak tahun 1972 memanfaatkan rokok terutama, ya, bukan rokok ini, tapi rokok yang kami resepkan sendiri kepada penyakit-penyakit tertentu, ya, bahkan termasuk Profesor Dr. Insinyur Sutiman, ya, Raden Sutiman itu yang dosen Universitas Brawijaya, memberikan resep salah satunya itu dengan rokok, tapi rokok herbal. Ya. Karena apa? Sebab di dalam Al-Quran sendiri itu dituturkan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu berdoa, ya Allah Tuhan kami, sungguh kami menjadi saksi bahwa tidak ada yang kau ciptakan itu batil. Artinya batil itu tidak bermanfaat. Semua bermanfaat, apalagi tembakau dan cengkeh. Di tangan kami tembakau, cengkeh, kemudian bunga kecubung, ya. Kemudian ada bunga apa itu, saya kurang tahu namanya ya, bulat-bulat begini lupa ini ya. Itu berguna, di antaranya ya adalah untuk menyembuhkan atau proses menyembuhkan asma, sesak napas, bahkan kanker paru. Tapi sekali lagi bukan rokok-rokok yang saya angkat tadi, tapi rokok yang memang asli tanpa kimiawi buatan pabrik. Jadi kimiawinya yang dikandung di dalam rokok tersebut.
Kalau dulu di zaman kuno ada namanya rokok selokarang, ya, yang dicampur dengan kemenyan. Dan sekarang pun juga masih ada walaupun sangat jarang sekali. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mudah-mudahan di 70 tahun atau 77 tahun Indonesia merdeka, ya segera tersadar ini bangsa kita, terutama melalui pemerintah dan lembaga legislatif, meskipun kalian yang ada di legislatif dan juga mungkin di pemerintahan sekedar petugas partai saja, ya, atau petugas konstituen paling lebar, ya, maka marilah kita hindari, bahkan kita cabut formalisme ini. Jadi arahkanlah saudara-saudara kita yang wirausaha, pabrik-pabrik rokok mulai dari yang linting kemudian sampai dengan pabrik yang menggunakan mesin. Marilah pemerintah itu bekerja sama, ya, saeyek saeko proyo. Merdeka itu dulu ya nyari semua yang ada di BPUPK itu. Dan BBK itu perokok berat, apalagi kalau kita sudah mengingat pada bung besar kita, ya, Soekarno itu, ya. Nyaris kemanapun tidak pernah tidak untuk merokok itu, ya. Demikian juga Pak Harto, ya. Semua perokok itu, ya. Makanya jadi jangan sampailah saudara kita yang wirausaha rokok itu diperkosa gitu, ya. Pak Harto itu rokok cerutunya itu menjadi kebanggaan gitu, ya. Bung Karno kemana-mana rokok kreteknya jadi kebanggaan gitu, ya. Kita harus ingat, ya, saya belum punya jas merah. Gunakanlah selalu jas merah. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Hargailah para pendiri bangsa yang ahli merokok itu. Dan merokok bagi Bung Karno itu juga salah satunya mengenalkan industri rokok pada sejumlah negara, pada dunia bahkan itu, ya. Jadi Soekarno tidak pernah lepas dari rokok. Demikian juga Soeharto. Nah, perkara Anda tidak suka merokok, ya jangan sampai mengharam-haramkan saja, tapi berikanlah solusinya. Jadi solusinya apa kalau dari kami? Ya, hikmatokrasi itu selalu mengingatkan kepada kita, ya, bahwa rakyat dengan penguasa itu sejajar, ya, neben gitu, ya. Ya. Kemudian kedaulatan tertinggi mestinya ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. Maka rokok ini hilangkanlah ini sebelum menghilangkan sosialisasi rokok. Ya. Saya bersedia gratisan sudah sosialisasi rokok, bagaimana membuat rokok yang tidak haram, ya, dan tidak mengganggu kesehatan, dan bagaimana caranya merokok supaya tidak mengganggu kesehatan. Tetap pabrik-pabrik rokok saudara-saudara kita berjalan dengan baik, kita cukai, ya, cukainya, biaya cukainya tetap bisa ditarik oleh negara bangsa ini. Kemudian sekali lagi, pabrik rokok dan perokok tidak dianaktirikan. Kerennya tidak dinistakan. Merokok membunuhmu, merokok merusak kandungan dan seterusnya. Ya kalau rokoknya salah, ya sama saja dengan kita sekedar makan. Makan berlebihan, nasi memang berlebihan juga diharamkan. Minum air putih berlebihan juga diharamkan. Tidak perlu menunggu rokok. Gitu. Karena itu marilah kita akhiri dengan Sabdana yang ke 16.038 formalisme bagian ketiga. Industri rokok memberi sumbangsih besar pada bangsa. Justru pita cukai mahal pengusaha rokok diperkosa. Tak kalah organisasi massa menguatkan peraturan negara, mengeluarkan fatwa rokok haram dalam pandangan agama. Disambut sontak bergelora oleh pendakwa letterleh semata. Suara herbalis dan wirausaha belum didengar negara. Orang awam ikut serta menyalahkan perokok kesehariannya. Mudah-mudahan lewat kanal hikmatologi
di kampung Celeket, Hadiningrat, Kota Malang, kota pendidikan, kota pariwisata, kota industri. Suara kami sempat didengar. Yang jelas malaikat mendengar, saudara jin setan mendengar, dan mudah-mudahan suara kami ini juga didengar oleh para pemangku kuasa, sehingga wirausaha rokok lebih bersemangat, lebih bergelora. Nanti akan kita bicarakan berapa yang bergantung kehidupannya, dalam tanda petik, pada pengusaha rokok. Mudah-mudahan seluruh anak bangsa, rakyat jelata sampai pemegang tahta, sehat jiwa raganya, sehingga peraturan tidak sekedar formalisme, tetapi ditegakkan atas hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila niscaya.